Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Putri Novira. Saya mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Medan Pendidikan Kimia. Dalam video saya kali ini, saya akan berbagi ilmu dengan kalian semua mengenai stokiometri. Adapun kompetensi yang akan kita capai adalah mahasiswa dapat melakukan hitungan kimia, mahasiswa dapat membuat persamaan reaksi, dan mahasiswa dapat menentukan reaksi pembatas. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah konsep mol, persamaan reaksi, dan reaksi pembatas. Yang pertama, konsep mol. Bisa dilihat di gambar, mol memiliki keterkaitan dengan jumlah partikel, massa, molaritas, dan volume. Hal ini akan kita uraikan sebagai berikut. 1 mol zat menyatakan banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram isotop karbon 12. Mol menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat. Dalam 1 mol suatu zat terdapat partikel zat tersebut, atom, molekul, ion, sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini merupakan ketentuan Avogadro yang dilambangkan dengan L besar. Contohnya, 1 lusin Cu itu sama dengan 12 atom Cu. 1 mol Cu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. 1 mol H2O sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Jadi, selama molnya sama, maka jumlahnya sama. Seperti misalnya saat pembelian buku gambar dan buku tulis. Jika buku tulis kita beli selusin, buku gambar juga kita beli selusin, maka jumlah buku tulis dan buku gambar itu akan sama-sama 12. Contoh lain, kita membeli baju selusin dan membeli celana selusin. Berarti baju kita ada 12 dan celana kita ada 12. Kemudian hubungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel dilambangkan dengan X besar. Rumusnya X sama dengan mol kali tetapan Avogadro. X merupakan jumlah partikel zat yang dilambangkan dengan atom, molekul, atau ion. N merupakan jumlah mol zat dengan satuan mol, dan L adalah tetapan Avogadro dengan bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23. Dengan mengetahui jumlah mol suatu zat, maka kita akan dapat mencari berapa jumlah partikel zat tersebut. Contohnya, hitunglah jumlah partikel senyawa 2 mol NH3. Berarti yang diketahui adalah 2 mol molekul NH3. Jadi jawabannya, jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali dengan tetapan Avogadro, yaitu 2 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga didapat 1,204 dikali 10 pangkat 24 molekul NH3. Kemudian kita cari jumlah atom H-nya. Dalam molekul NH3 terdapat 3 atom H dan 1 atom N. Jadi jumlah atom H itu adalah 3 kali 1,24 kali 10 pangkat 24 menghasilkan 3,612 kali 10 pangkat 24.
Selanjutnya, hubungan mol dengan massa. Massa dilambangkan dengan M kecil. Rumusnya, massa dalam mol dikali dengan AR, yaitu massa atom relatif, atau massa dalam mol dikali dengan MR, yaitu molekul atom relatif. Di mana M adalah jumlah massa suatu senyawa dengan satuan gram, dan N adalah jumlah mol zat satuannya mol. AR adalah massa atom relatif, satuannya gram per mol. MR adalah massa molekul relatif, satuannya gram per mol. Contohnya, hitunglah massa dari senyawa 0,2 mol C2H6 dengan AR karbon sama dengan 12, hidrogen sama dengan 1. Jawabannya, karena C2H5 adalah molekul, jadi kita pakai MR untuk rumusnya, yaitu M sama dengan N kali MR, di mana molnya 0,2 dikali 2 ARC tambah 6 ARH. Kemudian 0,2 dikali ARC-nya, yaitu 12, dan ARH-nya sama dengan 1. Jadi 2 dikali 12 tambah 6 kali 1, hasilnya 30. 0,2 dikali 30 sama dengan 6 gram. Jadi massa 0,2 mol C2H6 adalah 6 gram. Selanjutnya, hubungan mol dengan volume gas. Rumusnya PV/nRT, di mana P adalah tekanan gas, satuannya atm, volume adalah volume gas dengan satuannya L, N adalah jumlah mol gas, satuannya mol, R adalah tetapan gas, 0,082 liter atm per mol Kelvin. T adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Volume 1 mol gas nilainya bergantung pada temperatur dan suhu, di mana di sini ada 3 keadaan, yaitu pada suhu 0 derajat dengan tekanan 1 atm. Keadaan ini disebut dengan keadaan standar atau keadaan STP. Maka volume molarnya adalah 22,4 liter per mol. Keadaan kedua, pada temperatur dan tekanan tertentu, maka volume molarnya RT per P, di mana R-nya adalah tetapan gas, T-nya suhu dalam Kelvin, dan P-nya adalah tekanan. Terakhir, pada keadaan gas standar, maka volume molarnya volume gas dibagi molnya. Kemudian perbandingan volume ini ada juga yang dibandingkan, yaitu N dibanding dengan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Jadi dibandingkan molar volume gas yang pertama dengan molar volume gas yang kedua. Contohnya, berapa kuantitas dalam mol dari 4,4 liter KC2H2 yang diukur dalam keadaan standar? Jawabannya, kuantitas dalam mol C2H2 itu volumenya C2H2 diper dengan volume STP. Jadi volume C2H2 itu 4,48 liter dibagi dengan 2,2 liter per mol. Liter-liternya dicoret, tinggalnya 0,2 mol. Persen massa. Persen massa merupakan persentase masing-masing unsur dalam suatu senyawa kimia. Rumusnya persen massa sama dengan massa zat per massa total senyawa kali dengan 100. Contohnya, hitung persen Na, S, dan O dalam natrium sulfat. Massa atom relatif O16, Na23, dan S32. Jadi jawabannya, rumus natrium sulfat itu Na2SO4. Dalam 1 mol Na2SO4 terdapat 46 gram atau 2 mol Na, 32 gram 1 mol S, 64 gram persen mol O. Massa 1 mol zat Na2SO4 46 gram
ditambah dengan 32 gram ditambah dengan 64 gram. Jadi massa totalnya itu 142 gram. Nah, persen Na itu sama dengan 46 dibagi dengan 142 massa total dikali dengan 100 sama dengan 32,4. Persen kadar es itu 32 dibagi dengan 142 dikali dengan 100, 22,5. Begitu juga dengan persen O, 64 dibagi dengan 142 dikali dengan 100, hasilnya 45,1%. Selanjutnya persamaan reaksi. Persamaan reaksi ialah cara penulisan suatu perubahan kimia atau reaksi kimia menggunakan rumus kimia berdasarkan asas kesetaraan. Persamaan reaksi dikatakan setara apabila jenis dan jumlah atom zat-zat yang direaksikan atau bereaksi sama dengan jenis dan jumlah atom hasil reaksi atau produk. Nah, di sini ada contoh persamaan reaksi di mana ada P4 itu adalah indeks, S itu adalah wujud zat atau bisa dikatakan dengan fase. Ditambah ini biasanya bereaksi, tambah ini 6 koefisien bereaksi. Jadi di P tadi nggak ada dibuat koefisien bereaksi itu karena 1. Kemudian Cl22-nya ini juga indeks, gas adalah wujud zat atau fase. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu adalah reaktan, sedangkan yang sebelah kanan tanggal panah itu adalah produk. Jadi sama, 4 itu koefisien reaksi, 3 itu indeks. Untuk wujud zatnya L atau liquid fasenya. Selanjutnya, kemudian langkah-langkah dalam penulisan persamaan reaksi. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, rumus kimia zat yang terlibat dalam reaksi kimia wajib dituliskan. Fase zat dituliskan dengan tulisan italis di dalam kurung. Nah, pada bagian belakang zatnya, fase-fase dalam kimia itu ada padat, itu dilambangkan dengan S, terus S kecil, terus cair, L kecil, gas, G kecil, larutan, api kecil. Kalau S itu artinya solid, L itu artinya liquid, G itu artinya gas, api itu artinya aqueous. Jumlah atom setiap unsur pada reaktan sama dengan jumlah atom setiap unsur pada produk. Contohnya, tulislah persamaan reaksi atom karbon yang bereaksi dengan gas oksigen sehingga membentuk gas karbon dioksida. Jadi jawabannya zat karbon itu ditulisnya C, fasenya S, bereaksi tambah gas oksigen itu O2, fasenya gas, menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, ini CO2, fasenya gas. Reaksi ini sudah setara. Untuk menyetarakan jumlah atom pada zat di ruas kiri dan kanan dalam persamaan reaksi dapat dilakukan dengan mengubah koefisien setiap zat sehingga secara matematika jumlah atau atom tersebut sama. Jadi misalnya kayak CO2 menghasilkan CO2, ini sama-sama sebelah sini C-nya ada 1, ruas kanan juga C-nya ada 1, ruas kiri O-nya ada 2, ruas kanan juga O-nya ada 2. Nah, itu yang dinamakan dengan setara. Selanjutnya,
Persamaan reaksi merupakan bahasa ilmu kimia di mana persamaan reaksi menjelaskan secara kualitatif peristiwa yang terjadi jika dua reaksi atau lebih bergabung dalam secara kuantitatif menyatakan jumlah zat yang bereaksi serta jumlah hasil reaksi. Hubungan kuantitatif disebut menyatakan dengan perbandingan koefisien reaksi, persamaan reaksi yang sudah setara. Koefisien reaksi dalam persamaan setara dirujuk sebagai perbandingan mol reaksi dan mol hasil reaksi. Sebagai contoh, jika kita biarkan aluminium di udara terbuka dalam proses yang sangat lama, logam aluminium tersebut akan teroksida dan bekarat. Sebagaimana reaksinya, 4Al solid bereaksi dengan gas O2 menghasilkan 2Al2O3. Artinya, dalam reaksi tersebut memiliki 4 atom Al, 3 molekul O2 dan 2 molekul Al2O3 dengan 4 mol Al, 3 mol O2, 2 mol Al2O3. Dengan perbandingan 4 banding 3 banding 2. Perbandingan ini menyatakan jumlah mol hasil reaksi yang dapat dihasilkan oleh sejumlah mol reaksi. Dalam melakukan perhitungan stokiometri berkaitan dengan persamaan reaksi, harus perhatikan hal-hal ini. Yang pertama itu senyawa organik jika teroksidasi atau bereaksi dengan O2, dia akan menghasilkan gas CO2 dan air. Kalau misalnya asam ditambah dengan basa, itu akan menghasilkan garam dengan air. Kalau logam bereaksi dengan basa, itu akan menghasilkan garam dengan air. Koefisien reaksi menyatakan perbandingan jumlah mol zat dengan mol A sama dengan koefisien A dibagi dengan koefisien B dikali dengan mol B. Berikutnya reaksi pembatas. Dalam suatu reaksi ada pereaksi yang habis bereaksi dan ada yang berlebihan. Pereaksi yang habis bereaksi disebut dengan pereaksi pembatas. Pada reaksi 0,5 mol gas N2 nitrogen dengan 2,5 mol gas H2, menurut persamaan reaksi N2 nitrogen bereaksi dengan hidrogen menghasilkan 2NH3 amonia. Tentukan A pereaksi pembatasnya, B berapa gram zat yang tersisa, ARN-nya 14, H-nya 1. Ya. Jadi yang ditanya reaksi pembatas dan gram yang tersisa. Jawabannya itu ada dua, karena tadi ada A, B. Jadi ini yang pertama dulu, langkah pertama dulu, kita cari dulu zat yang habis bereaksi. Jadi untuk zat yang habis bereaksi, kita tahu dulu reaksinya bagaimana. Nitrogen bereaksi dengan hidrogen menghasilkan 2NH3. Dengan mula-mulanya yang dipakai 0,5 mol dengan 2,5 mol. Ketika dia yang bereaksi itu 0,5 mol sama 1,5 mol. Setelah bereaksi 0,5 mol dikurang 0,5 mol berarti habis. 2,5 mol dikurang 1,5 mol itu ada zat sisa 1 mol. Jadi pereaksi yang habis bereaksi adalah N2. Kemudian untuk mencari mol pereaksi yang bersisa, N2 ditambah dengan 3H2 gas itu mula-mulanya 0,5 mol 2,5 mol. Yang bereaksinya 0,5 mol 1,5 mol. Nah, untuk setelah bereaksi 0,5 mol dikurang 0,5 mol itu 0. Untuk 2,5 mol dikurang 1,5 mol sisanya 1 mol. Pereaksi yang bersisa adalah H2 sebanyak 1 mol. Nah, massa H2 yang bersisa adalah mol sisa dikali dengan MR. Untuk mol sisanya kan tadi 1 mol dikali dengan MR-nya 2. Kenapa 2? Karena ARH ini 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 mol dikali
dikali 2 sama dengan 2 gram. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share kalau kalian suka. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.